Apa yang ngambang? Kita tenggelamkan. Kalau yang masih ngambang, mari kita tenggelamkan. Kira-kira apa ya? Ya, silakan. Pak siapa? Pak Sunaria, silakan Pak Sunaria. Tentang apakah ketika kita menentukan badai, apakah itu harus dinilai semua kapasitasnya, pengetahuan keterampilannya? Oke, apakah dari setiap KD itu harus dinilai sikapnya? Oke, sikap, pengetahuan, keterampilan begitu ya? Oke, terima kasih Pak Sunaria. Berikutnya, ada pertanyaan lagi? Kalau belum baca, mau bisa nanya? Mau nanya tuh nunggu baca. Jadi mohon maaf. Terus satu lagi Bu, Ya. untuk penilaian antar teman, apakah kan teman banyak, lalu pasti harus menilai. Oke, bagus. Betul. Dua pertanyaan. Ya, silakan Bu Ola ya. Yang di sini Aurora sama Lupito cuma contoh aja kan dua Bu, aslinya kita tulis semua satu kelas. Iya. Betul. Berarti kan di sini ada minimal 2 kali dalam satu semester. Tanggalnya kalau cuma 2 gitu nggak apa-apa berarti? Nggak masalah. Iya. Jadi intinya kalau penilaian itu untuk penilaian sikap ya. Nah, saya nanya dulu gini, logikanya. Ibu menilai sikap itu mending sesekali atau mending sering? Untuk yang saya ceritakan kemarin, untuk menentukan validitas. Mending sering, mending sesekali. Mending sering ya, itu aja. Ininya mana ya? Panas saya. Nah, itu yang ini Pak. Kalau saya terasa panas itu apa namanya? Jadi matanya pedih. Keringat ya ke mata. Kayaknya kemarin hari pertama harus naik ke atas, aduh saya yang tidak sanggup. Terima kasih Pak. Nah, ini ada. Jadi sesering mungkin, terutama yang wajib. Yang utama tuh apa kemarin? Observasi ya. Sehingga Bapak dan Ibu harus selalu punya lembaga observasi. Jadi gini, ketika Bapak baru datang, ada anak yang misalnya ada siswa kita yang misalnya lari-lari gitu, lari-lari terus sebelum ini dia menyimpan dulu apa namanya dagangan dia ke kantin, misalnya dititipin dagangan ibunya. Bapak atau ibu melihat tanpa sengaja itu gitu kan. Ingat ya, itu yang namanya observasi itu adalah pengamatan yang dilakukan oleh kelas itu baik di kelas maupun di luar kelas, begitu kan? Nah, itu ketika Bapak masuk itu ke ruangan guru, Bapak harus checklist dulu. Oh, berarti dia memiliki tanggung jawab tersendiri, bukan hanya untuk pelajarannya, karena itu menjadi sikap hidup sebenarnya. Itu menjadi nilai plus dia. Gitu. Atau contoh kecil, Bapak dan Ibu pernah ke pasar atau lagi jalan ketemu anak. Ada beberapa sikap anak. Pertama, biasanya dia lari. Nggak mau ketemu, betul? Yang kedua, ini karena saya juga ngajar di MI dulu ya. Yang kedua, dia dengan hormat, Bu, gitu. Kita bawa belanjaan. Ya, Bu, gitu. Habis dari mana? Dari belanja. Dua sikap anak. Nanti dia berlalu. Ada yang ketiga, ketika kita ketemu anak, Ibu habis belanja? Sini saya bantuin. Nggak usah. Mak, sini saya bantuin. Ibu mau kemana? Itu mau nyamperin tukang beca. Udah, Ibu duduk di sini. Saya nyamperin tukang becanya. Ada yang pernah begitu? Ibu akan menilai sikap 3 anak itu sama atau beda? Beda. Itu yang kita sebut penilaian sikap di luar kelas. Kenapa? Karena itu yang namanya sikap Bapak dan Ibu itu spontan. Itu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, di MI kalau istirahat suka banyak anak-anak lari-lari ya, yang main segala hantu, yang main kuculukan, main apa. Ada anak misalnya yang lari-lari, ada temannya jatuh. Bapak dan Ibu akan melihat sikap real seorang siswa. Ketika jatuh, anak laki langsung, mata kaki hati-hati tas kelihatan berlompatan. Ketika ada temannya jatuh, teman-temannya mentertawakan. Satu sikap. Ibu harus catat itu dan itu harus ditegur ketika ada kegiatan. Yang kedua ada sikap siswa. Walah, Prabu,
hati-hati atuh. Tapi dia tidak membantu, tapi dia memperingatkan. Terus ke temannya, ulah nyusurikun, nggak boleh ketawa. Gitu. Ada anak yang secara spontan ketika temannya jatuh, dia langsung berlari dan membantu temannya, bahkan tanpa berbicara. Saya nanya, apakah penilaian sikap 3 orang anak itu sama? Sangat berbeda. Itulah real yang disebut observasi. Tapi bagi anak yang mentertawakan temannya jatuh, bagi anak yang membiarkan temannya jatuh, dan bagi anak yang membantu temannya jatuh, ketika kita berikan penilaian antar teman atau antar pribadi, antar teman atau penilaian diri, ketika akan mengisi bila temanmu jatuh, kamu akan membantu. Pasti menjawab ya. Betul? Teorinya mereka tahu, tapi prakteknya belum tentu. Selain Bapak dan Ibu melihat hal-hal seperti itu yang real, kejadian nyata, Bapak juga bisa memberikan itu sebagai sebuah simulasi. Bapak ingin mengecek kejujuran anak? Gampang. Tinggalkan beberapa barang atau barang di atas meja, atau hak uang, atau apa saja, atau pura-pura ketinggalan dan sebagainya. Kita akan lihat bagaimana sikap anak. Dengan resiko kalau hilang, ikhlaskan. Wih, mana baik. Itu real, Pak. Bapak dan Ibu bisa gini, apa disebutnya teh kalau sekarang tuh apa namanya? Apa yang Mbak Im Wong itu, yang gitu-gitu? Relatif apa namanya? Sosial begitulah. Untuk itu bisa begitu. Itu untuk mengecek siswa. Sosial eksperimen, betul. Sosial eksperimen. Nah, itu bisa Bapak dan Ibu lakukan di kelas-kelas yang Bapak Ibu. Bagaimana cara membentuk sikap yang baik? Kata Imam Al-Ghazali yang dikuatkan oleh siapa ahli Jalaluddin Rumi. Membentuk akhlak siswa itu sebetulnya mudah. Hanya 2 saja. Akhlak, lainnya keberanian sikap ya, mohon maaf. Ini kaitannya dengan keberanian sikap. Hanya 2 saja. Pertama, jika sikap siswa itu sudah benar, beri penguatan, lakukan berulang-ulang sampai menjadi kebiasaan. 1. Yang kedua, jika sikap siswa itu salah, segera beri teguran. Tunjukkan mana yang benar, sehingga siswa akan akan mengetahui bahwa sikap itu salah dan harus dirubah. Jika Bapak tidak menegur sikap yang salah, itu akan dilakukan oleh siswa berulang-ulang dan menjadi kebiasaan. Itulah nanti menjadi karakter. Ya, tidak apa-apa, Bu. Paham nggak, Bu? Hanya 2 pembentukan sikap itu. Jadi kalau ada anak yang sampai kelas 6 bandel, itu berarti Bapak juga ikut andil salah. Ketika siswa berbuat salah, itu tidak ditegur. Bu, sudah ditegur begini, banyak ya. 1001 cara untuk menyadarkan siswa agar siswa harus benar. Benerkeun heula. Kalau sudah benar, biasakeun. Gitu Lamun salah benerkeun, lamun geus bener, biasakeun. Bapak dan Ibu akan melihat anak yang rajin sekali di sekolah, betul? Ada anak yang rajin sekali ke kantin, betul? Aya anak nu rajin ngahareuyan batur, betul? Can ceurik mah nu dihareuyanna terus we eta. Nu hijina bagi ceurik, nu hijina bagi ngahareuyan. Nyetel eta. Ada yang begitu? Selalu ada di setiap MI itu. Aya nu hijina mah nih sautak saeutik teh tadi ceurik, guru namanya sugar geteun gitu. Babaturan nu lalaki beuki bisa ngahareuyan. Oke, Bapak dan Ibu, sikap-sikap seperti itu salah satu kelemahan guru. Kenapa? Guruna teu sabar. Kenapa ujug-ujugna marah kan? Dan marah itu bukan sikap yang baik, sama sekali bukan sikap yang baik. Ketika Bapak dan Ibu memarahi anak, sesungguhnya Bapak sedang mengajari bagaimana bersikap kepada orang lain ketika orang lain melakukan kesalahan. Jadi marah itu menjadi bagian didikan dari Bapak dan Ibu di hadapan siswa. Jadi sebetulnya untuk membentuk sikap satu saja modalnya. Sabar. Dan terus tanpa henti untuk membetulkan.
Siswa ge Pak ariku sering-sering terima di omongan, di leleyan, cek orang Sunda. Tapi kalau ibu kasih marah, kalau kata orang itu orang Timur, kalau kamu kasih marah, maka anak akan kembali marah dan sedang dididik bahwa kalau orang lain begitu melakukan itu, dia akan marah. Bapak dan Ibu lihat sekarang banyak sekali orang yang mudah marah karena dididik oleh guru-gurunya di sekolah. Nggak sadar ya, nggak sadar. Ayah budak anu ngahuruyan tadi ari kamu nang ngahuruyan we teh. Nggak boleh begitu tuh. Itu tuh sangat tidak terpuji. Bari ngambek-ambekan cek siswa teh. Jadi nanti kalau saya jadi orang tua, kalau ada anak yang seperti itu ke saya, itu akan Nah, ketika ada anak yang seperti itu sini. Diajak ngomong, kamu kenapa tadi? Iya Pak, jadi jangan gini. Ketika Bapak melihat sebuah kejadian, jangan dijudge si A yang benar, si B yang salah. Jangan. Ketika ada yang nangis, jangan melihat bahwa yang ditangisi itu adalah salah, benar. Yang menangisi itu salah, tidak. Bapak dan Ibu harus ngobrol dengan dua-duanya. Boleh jadi yang menangis itu sebetulnya yang salah. Jangan pernah menjudge dengan hanya satu pandangan. Panggil satu-satu, jangan dua-duanya. Ngomong ya, sudah dapat dua-duanya, Bapak akan memperkirakan, oh, sok liungkeun sebenarnya aku kumaha, akan dapat itu. Dan sebagai guru, Bapak dan Ibu harus memberi contoh. Jadi gini Pak, ini pengalaman pribadi ya, saya pengalaman pribadi. Baheula waktu saya SD, saya itu tukang gelut lah menurut namanya. Saya tuh senang sekali membuat orang lain menangis gitu ya. Senang. Jadi ketika orang lain menangis saya suka gitu ya. Kenapa? Ada saya sendiri tidak tahu ya intinya mah bada gue lah Bu ya. Ada kepuasan. Sebetulnya orang lain menangis ketika saya diganggu. Saya tidak pernah mengganggu orang lain, tapi ketika saya diganggu, saya bisa merugikan orang lain. Bisa dipahami nggak? Nah, jadi istilahnya kalau istilah dulu waktu saya aliyah, jangan ke anak teman-teman saya bilang jangan membangunkan macan sedang tidur. Saya tidak mengganggu orang lain, tapi ketika saya diganggu, maka sangat merugi dia begitu. Sehingga saya kelas 5 SD itu pernah sampai mematahkan tangan orang, tangan teman kakak kelas. Kenapa? Karena saya di musola ditajuk Bu. Karena saya sedang mengaji, heureuy biasa lalaki gitu kan, kakinya ke atas Quran, saya sangat tersinggung, saya pegang itu kakinya, diputerkeun. Dia tangannya kan menahan, langsung krak gitu potong. Semua orang melihat bahwa saya yang salah. Tapi bapak saya langsung nanya, itu kejadiannya bagaimana? Saya ceritakan, kata bapak saya sudah tidak apa-apa. Bapak saya seminggu dikeresek nungguan anak yang potong kakinya. Dan saya tidak dimarahi. Tapi sejak itu saya sudah tidak berani lagi melukai orang. Kenapa? Saya kehilangan bapak saya kan seminggu. Ibu saya hanya bilang, saya nanya bapak kemana? Kata ibu saya, menunggu anak yang kemarin tangannya patah. Ibu saya tidak bilang, nanti jangan matahin tangan orang ya. Enggak. Ibu saya hanya bilang bahwa bapak sedang menunggu anak yang patah kemarin tangannya. Bapak saya tidak ngomong apa-apa, ibu saya hanya menceritakan itu. Tapi saya sadar apa yang saya lakukan itu salah. Bisa dipahami nggak Bu? Justru kalau saya dimarahi, saya akan bilang yang salah bukan saya, dia, gitu kan? Bapak saya tidak marah, bapak saya langsung kenapa? Gitu. Ketika saya pulang sekolah, biasa baru laki gini, gelutan sampai saya ngejebur ke sawah kan. Saya bilang kalau ada yang berani mengganggu saya bilang saya apa tarik jebur? Saya tarik kan, dilelep gue neta karena meletak gitu. Sampai dia menyerah baru ini. Hampir pingsan kan, dia dibawa ke rumahnya. Saya dengan santai pergi aja. Bapak saya dipanggil kan, biasa begitu. Dan bapak saya nanya, itu kenapa? Teman-temannya semua memihak ke anaknya, tidak pernah gentar. Saya bilang, saya siap dihukum. Saya ceritakan kronologisnya seperti ini. Saya kalau dia tidak ngejeburkan, saya mau untuk apa? Gitu. Nah, jadi kejadian-kejadian itu ketika saya jadi guru Bapak dan Ibu, saya tidak pernah menjudge seseorang anak dengan apa yang saya saksikan atau saya dengar.
Tapi saya akan bertanya kepada siswa, iya teh kumaha kejadiannya? Bukan karena saya membaca buku, tapi saya ingat kejadian-kejadian saya masa lalu. Ayo ketinggang non, ayo ketinggang bola. Salah sorangan, saya lagi main bola, mana nanya perken, jebet kan gitu. Saya salahnya di mana? Kalau dengan saya nggak masalah. Kalau saya dihukum, saya siap dengan dihukum. Jadi saya sudah biasa dihukum, Pak. Dihukum sama guru. Tapi yang akan mendengarkan saya adalah biasanya orang tua saya. Kebetulan bapak saya kepala alia, ibu saya kepala SD. Jadi, oh iya, menangani saya memang seperti itu. Nah, bapak dan ibu, ternyata apa yang dilakukan guru, apa yang dilakukan orang tua, itu sangat terekam. Sejak saya SD, saya masih ingat siapa guru yang selalu marah-marahi saya ketika saya ribut di kelas, begitu. Saya masih ingat itu. Betul ya Pak ya? Nah, jadi silahkan. Apakah Bapak mau memberi kenangan manis kepada siswa? Atau Bapak mau memberikan kenangan pahit sekali kepada siswa? Itulah anak-anak kita sekarang, itulah generasi muda kita sekarang yang dididik oleh orang tua kita sebelumnya, oleh guru-gurunya, sehingga jadilah seperti ini. Korupsi, ya, salah guru, salah kolot, biasa gitu. Namun guru jeung kolot tengah jalan, anak siswa. Yang namanya sikap itu adalah proses pembiasaan. Jika ibu membiarkan anak-anak menyontek, itunya karena jadi pembiasaan ya, tak? Dia akan menghalalkan segala cara. Saya selalu bilang ke anak-anak saya, apapun hasilnya kerjakan sendiri. Tidak ada ampun dalam soal mencontek. Kenapa? Mencontek ketika kecil itu bisa korupsi ketika besar. Berbohong ketika kecil itu bisa menjadi pemitnah ketika dewasa. Gitu. Jadi kalau saya ke anak-anak saya sendiri, katakanlah sejujurnya, dan kamu harus siap dengan segala resikonya. Kalau dimarahin mama cuma ngomong doang kok. Tetapi kamu memang harus merubah itu. Bisa dipahami gak Bu soal sikap? Jadi mari kita untuk penilaian gini. Ini adalah administrasi penilaian, betul? Ya. Tetapi pembentukan nilai, pembentukan karakter itu jauh lebih penting. Bisa dipahami ya? Dan sikap siswa itu dimulai di rumah, dikuatkan di sekolah. Jadi kalau ada anak yang pagi-pagi selalu menyapu, ada yang pagi-pagi selalu membantu kita, ibu, sini bu, saya bawain. Lihat bu, lihat masa depan dia. Akan berbeda dari orang lain. Ya bu ya, boleh dibuktikan. Karena yang namanya sikap baik, ada 3 sikap dasar atau karakter dasar bu. 1, jujur. Yang kedua, tidak egois. Yang ketiga, disiplin. Itu sikap dasar seorang siswa. Lihat, jika ada sikap dasar itu dimiliki oleh siswa di kelas Bapak dan Ibu, lihat nanti masa depan dia cirian mereka. Dia bukan orang biasa. Dia akan menjadi orang yang beda dari orang lain. Karena itu sikap dasar. Sikap dasar itu nanti memunculkan sikap unggul. Sikap unggul itu nanti memunculkan sikap seorang pemimpin. Gitu, ya. Jadi Bapak dan Ibu, jika ada anak-anak yang berbeda, badeg, biasa nu suksesnya nu badeg Pak. Kenapa? Karena biasa dia tekawadahan. Jadi akhirnya nggak ganggu batur. Ya. Tapi kalau kawadahan ya nggak masalah. Saya pernah menangani bukan satu sekolah, ada siswa yang saya pernah membimbing guru-guru MI di Jatinangor. Ada satu kelas 2 saya ingat. Itu siswa luar biasa. Saya ngelihat semua kalau kewalahan karena siswa itu sangat cepat dalam berpikir, sangat cepat dalam mengerjakan tugas, sangat cepat dalam dalam meraih sebuah kompetensi dalam gerak. Jadi batur maker nggambar keneh, mana nangis beres. Batur masih menggambar, dia sudah beres menggunting. Saya bilang, ibu harus siapkan banyak buku, beres soal sing loba. Sampai orang lain sudah selesai, dia masih terus saja sampai di akhirnya sampai orang lain belum apa-apa dia sudah ngaji ikro, sudah apa sampai ngagoler dikasih origami banyak selesai sumpah dikasih gambar sama origami. Habis origami gambarnya ibu, gambarnya ada lagi enggak? Saya bilang ibu ini akan jadi anak yang hebat ini. Saya titip ke kepalanya, kalau bisa dia nanti diarahkan. Dia luar biasa. Jadi batu maka karya kelas 2 ikro 2 ikro 3 dia sudah Qurannya sudah lancar.
Saya bilang ini orang tuanya sampai kewalahan Bu. Berarti itu dia energinya sangat besar. Nah kadang-kadang ada yang seperti itu. Kalau oleh saya mah yuk sini diajak, udah gurunya udah lihat sini lompat jadi ibu, gitu kan. Udah diajak lompat kan, lihat saya ajarin dia catur, dia tenang. Kalau catur tuh tenang, catur. Jadi kalau dia mau duduk, saya bilang ajarin dia catur. Duduk dia catur jangan ibu, mau bisa ngelekin ibu diberi duit 100.000. Iya anteng catur. Terus katakan kalau ini saya bilang ada siapa aja. Sok, ya kalau lu jago catur, latih dia akan menjadi orang yang hebat. Dia bisa duduk, dia hanya bisa duduk kalau mengerjakan tugas atau diajak catur. Ketika saya datang, dia belum bisa catur. Sini, ibu diajarin catur. 2 bulan setelah ini, Bu, catur, saya sudah bisa. Luar biasa. Nah, yang seperti itulah Bapak dan Ibu harus bisa melihat karakter dan kelebihan. Itu aja sekilas tentang penilaian sikap. Oke, kita langsung ke penilaian sikap. Bapak dan Ibu, mana yang harus dikerjakan oleh Bapak dan Ibu? Kita lihat dulu dari mulai perencanaannya. Oke, Bapak sambil dibuka juga tugasnya ya. Apa namanya? Rangkumannya. Bukan rangkuman. Nukamari. Iya, LK2-nya. LK2-nya cek ya. Bapak membuat salah satu jenis ininya apa? Penilaian sikapnya apa? Observasi rata-rata ya. Oke. Jadi satu-satu saya ingin memasukkan ini di basket mulai halaman berapa ya? Halaman 21 ya, 24 ya? Iya. Oke. Sip. Mohon dipahami dulu. Lihat. Menentukan indikator sikap. Tolong dicek satu persatu. Ketaatan beribadah. Saya nanya, kenapa ada sikap ketaatan beribadah? Ayana di mana eta? Iya, betul. Apa namanya? Itu adanya di SKL ya, standar kompetensi lulusan yang dimensi sikap. Bapak dan Ibu nanti bisa dilihat di Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Sikap yang harus dimiliki oleh siswa itu adalah ketaatan beribadah. Lihat, latihan indikatornya adalah perilaku patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya. Contohnya apa? Itu melaksanakan sholat tepat waktu. Mau mengajak teman seagamanya untuk melakukan ibadah bersama. Nah, contohnya. Terus apalagi mengajak wudhu. Ada anak yang kelas 1, 2, 3 kadang-kadang mau sholat ya wudhu lah. Ada yang begitu. Nah, itu bisa diinikan. Bapak dan Ibu, indikator yang seperti ini namanya indikator sikap. Ya, masih umum. Boleh Bu khusus? Boleh. Ketaatan beribadah indikatornya seperti ini, merayakan hari besar agama dan sebagainya. Ini masih umum. Ini belum sampai ke indikator secara khusus yang gini. Indikator sikapnya yang harus Bapak dan Ibu bisa amati. Jadi kalau misalnya begini, saya nanya, merayakan hari besar agama umum kene kan? Nah, berarti yang bisa kita amati apa? Melaksanakan sholat, siswa melaksanakan sholat Jumat. Itu kita ya yang ini observasi ya. Kalau penilaian temannya berarti antar teman saya melaksanakan sholat. Kalau penilaian dirinya saya bisa dipahami nggak begitu? Sekali lagi, yang namanya penilaian sikap itu yang bisa diamati. Baik oleh teman, baik oleh sendiri, atau menurut sikapnya sendiri. Muncul kata saya minggu kemarin sholat Jumat. Ayeuna henteu ke sholat Jumat. Cek ai babaturana, Pak, da saya teman teu pernah sholat Jumat. Nah, kamari oge henteu, dia melihatnya sekali. Tapi dia akan bilang teu pernah sholat Jumat. Bisa pahami enggak? Padahal Bapak dan Ibu melihat minggu sebelumnya sholat Jumat, minggu berikutnya henteu, minggu ya sholat Jumat. Temannya hanya melihat ketika dia tidak sholat Jumat. Bisa dipahami enggak? Itu bukan salah siswa di penilaian antar teman. Bisa dipahami? Bisa dipahami. Oke, jadi Bapak boleh nanya, kamu lihat nak Iraha,
tak kamari pak, kan Jumatan, saya neangan, oh ternyata mainan kejadian. Oh bapak melihat, oh iya, tapi bapak melihat kamarina, minggu kamarina kamu lihat tuh, poho, si anggap poho-poho, tengah-tengah lihat. Bisa dipahami nggak begitu? Oke. Bapak dan Ibu, jadi Bapak dan Ibu harus bisa membuat indikator. Nah, indikator iya, nah bisa direm ti dia. Berdoa dan sebelum dan sesudah belajar. Itu sebetulnya kalau berdoa sebelum dan sesudah belajar itu bukan indikator itu. Indikator itu hanya satu. Bukan dua ya. Jadi iya mah Bapak dan Ibu di sini Bapak dan Ibu sih tinggal ngelihat aja di sini mau apa. Tetapi Bapak dan Ibu buatnya indikator yang bisa diamati. Jadi misalnya siswa membaca doa sebelum makan. Gitu ya. Siswa membaca doa sebelum masuk ke masjid. Begitu? Bisa diamati? Nah, sekali danya yang bisa diamati. Jadi nanti di instrumennya siswa masuk masjid membaca doa contreng, ya, tidak, ya, gitu kan? Jadi ketika Bapak dan Ibu melihat, guru mangkel hilang artis Ibu, nanti bisa dipahami ya. Oke, Bapak nanti Ibu nanti harus bisa membuat indikator itu. Ini adalah sikap itu ada dua, ingat ya, ada sikap spiritual, ada sikap sosial. Seperti saya tadi jelaskan, saya membantu diri ya, saya membantu teman saya yang jatuh. Itu sikap apa? Sosial. Walaupun sebetulnya yang eta spiritual kenehnya, tapi secara umum itu adalah sikap sosial. Memberi pinjam pulpen atau pensil kepada temannya, itu sikap apa? Sosial. Padahal saya eta sikap spiritual kan, bagem budak teh kan, nah gitu. Tapi jika itu berhubungan langsung dengan manusia, biasanya kita kategorikan sikap sosial. Sehingga ada istilah kesalehan sosial. Bisa dipahami nggak? Ujung-ujungnya tetap ke spiritual kok, sikap sosial itu ya. Oke, bisa dipahami tentang ini. Ibu mau membentuk sikap apa? Tinggal dibikin indikatornya, ayat atas ayat ini. Contoh sikap sosial, jujur, tidak berbohong, tidak mencontek dan sebagainya. Ayat itu ketika ditanya mengatakan jangan sejujur-jujurnya. Banyak tinggal Ibu yang bisa diamati bahwa siswa itu jujur kumaha tah, pakai bahasa sendiri aja. Paham ya? Misalnya kejujuran anak itu mengembalikan uang temannya yang tertinggal, begitu? Memberikan kopiah bapak gurunya yang tertinggal di kantin. Ayah begitu baru wah beringan dia kopiah saha. Ayah, saya pernah melakukan kejadian ini. Dan lucunya kita kompak guru MI-nya. Dan karena bapak gurunya ayah dua. Saya ingat Pak Saiful dengan Pak Ahmad. Nah aja eta si kopiah tadi ditinggalkan, hayang apal gitunya. Disalabarkan deh, ya kan MI yang kelas 6 banyak juga yang pada pakai kopiah. Ya terus langsung ada dua orang, Pak, ya terus disalabarkan kopiah teh aya nu ngaku. Mungkin punya bapak. Nah, kompak nih dua orang, pokoknya lamun aya nu nyalabarkan kopiah enggak, duh saya su bapak. Oh gitu, nu bapak mah sanes nu bapak. Usahanya da teu aya nu gaduh. Oh, pamik itu mah bapak orang ieu teh simpan di masjid, orang di salabarkan bilih aya nu ieu. Itu dua orang siswa itu berarti benar-benar dia dewasa dan jujur. Ka masjidkeun weh, pada ka masjid ya Pak bilih. Soalnya ini kan di tempat umum, cenah barangkali nanti ada yang di situ bisi anu macul ya Pak. Ya, so. Hal yang seperti saya melihat bagus eta budak teh gitu. Padahal kita tahu itu kopiah saha gitu. Nah, itu bisa jadi eksperimen juga untuk Bapak dan Ibu untuk mengecek siswa. Kalau bayangkan kalau misalnya bukan siswa yang seperti itu, misalnya yang saya jawab kopiah teh alus deh emang anyar keneh. Itulah jadi goreng mah pasti kan dipercaya ku budak teh. Dan ada yang lucu juga, saya pernah karena waktu saya ngajar itu saya bawa motor. Saya agak kepeleset sedikit ngagujubar ke sawah. Kebetulan berdua dengan teman kan. Apa yang dilakukan anak-anak? Lompat atau di sekolah, lompat semua dan langsung ibu. Udah, ibu biarkan saja. Tuh. Jadi si motornya diharudangkan ku barudak, didorong sampai sekolah dan saya lihat motor saya sudah kinclong lagi. Dan saya bilang, wah, saha membersihin motor dia. Wah, rame-rame Bu. Dia saya kasih uang 5.000. Cok, jalan-jalan gitu. Anak senang. Makasih Bu. Sebetulnya saya sedang mengajarkan apa?
Ketika anak saya rame-rame ngadorong kebersihan motor, dan saya berterima kasih anaknya ciciri hilang gini, bersisirian gini. Kemudian saya kasih uang, bahwa saya melihat mereka berbuat baik, gitu kan. Dan saya melihat ketika berbuat baik itu wajarlah kita. Dan dia langsung dibalikan es harere apa, es anu bagelan dengan sabarahaan lah gitu. Iya, itu jeung bala-bala jeung naon rame-rame. Bu, si eta mah teu milu mersihan motor, Bu, tapi milu dahana bae. Aduh, saya senang sekali. Kadang-kadang saya kalau ada PR yang benar semua saya kasih. Sanup, iya, ada PR yang benar, Bu Ibu diberi bala-bala tilu. Senang ya teteh berat tilu kan 1.000. Saya ingat waktu itu 1.000 atau berapa lah gitu. Luar biasa itu ya. Pengalaman yang itu saya senang. Jadi asa naon ngaran teh Pak, Bu, sesuatu yang apa ya? Karena anak-anak itu sangat polos. Itu jadi Bapak untuk membentuk sikap yang paling utama itu di MI. Bapak mau membentuk sikap siswa seperti apa di MI? Bentuklah mereka. Makanya anak-anak saya semua SD-nya SD swasta semua. Di atas itu yang disiplinnya tinggi. Jadi mereka saya sudah tidak repot dengan bantuan mengerjakan PR baru dan enggak. Mereka disiplin, mereka jadi bertanya ketika mereka tidak bisa. Dan ketika bertanya itu mereka bertanya, minta penjelasan bukan mengerjakan PR. Jadi saya bisa lepas ketika SMP, SMA, mereka belajar sendiri, mereka tidak harus ini. Jadi ketika ini, Mama nanti ada punya waktu nggak? Aku mau nanya ini, oke. Paling nanti jam 4 ya, ya. Tapi kalau mamanya santai ya, dia diajari oleh anaknya bahwa kalaupun minta bantuan orang tua, minta izin dulu, minta waktu dulu, dan tidak boleh memaksa. Itu luar biasa. Jadi ternyata menurut saya pembiasaan di SD itu menjadi hal penting dalam kehidupan. Jadi tolong dilakukan itu. Oke, mulai disiplin dan sebagainya. Bapak dan Ibu cek ya, ada tanggung jawab, ada santun. Jadi ketika saya bilang tolong buat indikator sikapnya, tahu? Sudah bisa ya? Oke. Peduli, oke, percaya diri. Nah, di sini lihat. Indikator KI 1 dan KI 2 disosialisasikan kepada semua warga sekolah agar semua melaksanakan penilaian. Nah, pertanyaan tadi, apakah penilaian sikap itu dilakukan untuk setiap KD? Gitu ya? Apakah di setiap KD? Menurut saya kalau memang mungkin di setiap KD lakukan. Kalau tidak ya semampunya aja. Tetapi memang penilaian sikap yang utama itu dari guru agama biasanya dan dari guru kelas sebenarnya ya. Jadi hubungkan setiap KD itu dengan sikap-sikap yang diinginkan. Karena ada kan KI 1-nya ada di PKN sama PAI ya? Sama PAI ya? Oh ya ini. Ya jadi kalau penilaian sikap di PKN ya udah. Tapi secara umum di setiap mapel biasanya Bapak ketika mengajar ada sikap-sikap siswa temukan itu menjadi keunggulan. Gitu. Dan itu bisa masukkan sebagai bahan untuk penilaian sikap di PKN atau di masing-masing mapel. Bisa dipahami nggak itu? Jadi kalau sebanyak mungkin maka kenapa tidak? Gitu. Bisa ya? Jadi kalau saya nanya, ketika misalnya tidak ada PKN-nya, apakah kita tidak mengajarkan sikap? Tidak juga kan? Dalam setiap belajar kita mengajarkan sikap kan? Mau mapel apa saja kan? Nah, ya, yang tercatat yang PKN benar, yang menjadi yang administrasinya yang PKN. Ya. Oke, sekarang lihat menyusun format penilaian sikap yang C, tabel 4.1. Jurnal. Jurnal itu apa sih? Data hasil observasi. Observasi itu produknya apa ya? Jurnal. Nanti jurnal itu dikumpulkan menjadi kumpulan jurnal itu ada nanti di bawah. Jurnal itu di sini lihat nama siswa, tanggal, nama siswa, catatan perilaku, gitu kan? Nanti Bapak dan Ibu kasih contoh aja beberapa siswa 3 gitu 5 begitu. Misalnya tanggal berapa, nama peserta didiknya Andi, ini misalnya yang pertama membantu ibu kantin membawakan dagangannya. Butir sikapnya apa yang di atas sikap sosialnya?
Coba di atas sikap sosialnya apa kalau misalnya membantu? Peduli. Tindak lanjutnya apa? Memberi penguatan kepada siswa bahwa sikap itu harus terus dilaksanakan. Bisa dipahami begitu? Kalau ada seperti tadi mentertawakan temannya jatuh, begitu kan? Berarti butir sikapnya apa? Tidak menunjukkan sikap peduli. Tindak lanjutnya apa? Memanggil dan memberi nasihat. Itu bisa dipahami nggak? Dari situ Bapak akan melihat sikap siswa mana. Jadi biasa gini, sikap siswa awalnya kita kategorikan baik semua, oke? Kita kasih kategorinya baik semua. Nanti ada yang unggul, ada yang yang kurang itu biasanya yang melanggar, yang unggul itu yang di atas rata-rata, gitu. Ya standarnya ketika ketemu guru itu adalah salam, memberi salam, cium tangan, misalnya ya, itu standar. Ketika ketemu guru lari dan ketika ketemu guru membantu, kalau yang membantu berarti itu sikapnya kasih bagus, kalau yang lari itu berarti harus diberi tahu. Bisa dipahami nggak? Oke. Nah, Bapak dan Ibu lihat, ini yang pentingnya dari sikap itu. Yang tadi kita menurut konsep Imam Al-Ghazali dan menurut Jalaluddin Rumi, itulah fungsi guru, memperbaiki sikap. Jika salah, segera perbaiki. Jika sudah benar, segera perkuat dan biasakan. Oke? Real ya? Oke. Jadi sekali lagi untuk contoh Bapak dan Ibu dicek, nanti Bapak dan Ibu di situ lihatnya di mana. Di yang pekerjaan Bapak dan Ibu itu di KD apa begitu? Ya, KD. Satu contoh. Misalnya KD apa dan ini yang apa namanya kejadian-kejadian ini bisa kejadian yang real yang pernah Ibu Bapak lihat di sekolah ya. Terkait dengan KD itu. Bisa dipahami nggak? Biasanya Bapak dan Ibu hanya melihat sikap butir, catatan perilaku, tapi tindak lanjutnya suka kosong, nggak ada. Betul? Mari kita buat tindak lanjut. Saya sarankan sebaiknya contoh yang di sininya tuh catatan perilakunya tuh beda-beda. Jadi kalau dikumpulkan, oh lamun kita iya tindak lanjutnya benar gitu, begitu. Ya, di kelompok bisa sambil diskusi, oke? Jadi bahwa perilaku kejadian di sekolah Ibu bagaimana? Oh iya benar. Sebaiknya digimanain ya tindak lanjutnya, oke? Karena yang paling penting dari sikap itu adalah bagaimana tindak lanjut guru. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Insya Allah. Yang begini-begininya tidak terlalu banyak, tidak apa-apa, tapi Bapak dan Ibu bisa mengidentifikasi sebanyak mungkin. Kan nanti nanti ketua kelas bola tugas-tugasnya dikumpulkan semua. Jadi nanti setiap orang punya semua tugas. Jadi nanti sikap-sikapnya yang kan pasti beda-beda. Tiap sekolah teh yang menemukan kenyataan teh sikap-sikap siswa teh. Nah, jadi nanti tindak lanjutnya nanti kalau ada kejadian di sekolah kita bisa muka iya gitu. Jelas nggak? Oke, memperkaya. Nah sekarang, yuk. Ini kan ada butir sikap. Berarti dari satu jurnal ditemukan beberapa contoh sikap kan Bu ya. Misalkan mau langsung ke sikap yang akan yang sesuai KD misalkan Bu, misalkan santunnya aja. Jadi ini jurnalnya terus seperti ini atau langsung stop ya? Kita cuma pengen langsung santunnya gitu Bu. Misalnya. Ya. Apakah hanya santunnya saja? Boleh. Jadi begini maksud saya. Dalam sebuah kejadian jurnal itu biasanya jurnal harian. Kalau jurnalnya jurnal per KD itu misalnya santun aja berarti itu jurnal per KD dong. Biasanya jurnal itu jurnal harian. Menemukan tidak hanya santun kan? Nah, begitu. Jadi boleh ayat santunnya, kemudian pedulinya dan sebagainya boleh. Nanti dikelompokkan kalau sudah selesai per KD begitu. Bisa dipahami nggak? Jadi dalam satu kejadian itu atau yang Bapak dan Ibu temukan dalam sehari itu tidak hanya santun biasanya. Macam-macam ya. Apakah yang karena kita sedang KD santun taruhlah ya. Jadi sikap lain nggak dicatat nggak? Dicatat semua. Bisa dipahami nggak? Oke. Kondisional kan Bu ya? Iya, betul. Nah, eta. Jadi jurnalnya biasanya jurnal harian.
Nanti rekap jurnal. Nanti ada perekapan. Nanti dikelompokkan di rekap. Oke? Jelas nggak? Gini, catatlah semua sikap-sikap siswa yang unggul. Kalau yang biasa, yang standar nggak usah dicatat sebenarnya. Berarti dianggapnya sudah baik aja gitu. Dan catatlah yang unggul, catatlah yang melanggar atau kurang. Tindak lanjutnya berbeda kan? Yang unggul diperkuat, yang kurang segera diperbaiki. Jelas? Jadi dua-duanya ada tindak lanjut? Ada. Kalau yang biasa bagaimana? Kalau yang sudah biasa, biasakan. Gitu kan? Oke. Jadi kadang-kadang, Bu, gini, anak SD itu kadang-kadang tidak tahu apakah sikapnya itu sebetulnya benar atau tidak. Jika dikuatkan oleh guru, itu benar. Dikuatkan oleh orang tua, berarti nanti siswa itu punya ini. Jadi saya, mohon maaf, kenapa saya senang sekali belajar? Kenapa? Karena ketika saya meraih prestasi, orang tua saya akan memberikan saya banyak hadiah. Dari kecil. Misalnya, mau jalan-jalan boleh. Tapi kamu mengerjakan apa dulu, gitu. Jadi ayat tanjakan gitu, Bu, mencek kurang mah. Misalnya ketika SD juga kalau masih bisa mempertahankan ranking 1, bolehlah nanti kita jalan-jalan. Atau mau apa? Mau makan yang enak, makan apa? Misalnya makannya di rumah makan ini. Boleh, dengan catatan ranking 1 ya. Kalau tidak ranking 1 tidak. Nah, orang tua saya tegas sepertinya kalau begitu. Ya udah, ini saya kan belajar dengan ini. Ketika SD itu sudah dibiasakan. Jadi bukan belajar, kalau nggak belajar nanti dihukum. Bukan, Bapak saya tidak begitu. Yang ranking 1 kita jalan-jalan. Tidak ranking 1 diam di rumah. Sehingga kita terpacu untuk itu. Tidak misalnya pokoknya bagaimanapun cara kalian harus enggak. Jadi ada hadiah yang menunggu. Nah, ketika SD itu seperti itu. Ketika SMP kebetulan bapak saya sudah mulai sakit-sakitan, tidak ada hadiah, tidak apa. Apakah akhirnya saya karena tidak ada hadiah saya tidak melakukannya? Tidak. Karena saya sudah sangat terbiasa. Sebelum tidur itu harus melihat apakah ada PR, dan sebelum tidur juga pelajaran yang besok dibahas itu apa, harus dibaca dulu. Itu rumus yang diikan bapak saya. Yang nama belajar itu 2. Lihat pelajaran yang sudah selesai, apakah ada PR, kerjakan. Jangan tidur sebelum mengerjakan PR. Yang kedua, besok materinya apa, baca dulu sebelum guru menerangkan. Ketika saya SMP, saya di pesantren, ibu dan bapak saya tidak ada. Dan saya tidak pernah bisa tidur sebelum jam 12. Kenapa? Karena di pesantren baru selesai ngaji jam 10. Kerjakan PR, belum harus baca. Dan saya tidak akan bisa tidur sebelum baca materi yang besok akan diajarkan. Padahal tidak ada yang menyuruh. Saya mau habis ngaji tidur juga tidak apa-apa. Tapi saya tidak bisa melakukannya. Dan itu sampai hari ini juga begitu. Itulah proses kebiasaan yang ditanamkan oleh orang tua tanpa paksaan. Akhirnya mendarah daging. Dan saya lakukan itu juga kepada anak saya. Saya tidak pernah menyuruh anak belajar. Saya cuma nanya, PR-nya sudah sedang mah. Baru tadi datang sekolah, mengerjakan tapi capek, istirahat dulu. Oke. Saya tidak mengatakan kerjakan dulu PR-nya, jangan nonton TV. Anak saya tidak suka nonton TV. Anak saya baru nonton TV atau belajar setelah semua mata pelajaran dicek, tidak ada tugas. Dan untuk persiapan ke sekolah. Saya tidak memaksa, tapi saya mengkondisikan. Bisa dipahami nggak, Bu? Dan kenapa resikonya saya pergi-pergi seperti sekarang, saya tidak pernah khawatir dengan pembelajaran anak saya, biarkan saja. Kadang-kadang mah tidak bisa, ya sudah nggak ngerti, apalagi udah anak SMA, cuma bisa 5, ya udah 5 aja. Tapi nanti dihukum, ya udah hukum tinggal jalani saja, nggak bisa kenapa sih riuh. Ya deh, nggak apa-apa dihukum aja. Dia sudah tahu risiko nggak selesai dihukum, ya sudah. Karena hidup tidak selalu harus selesai semua. Tetapi hidup itu pasti harus siap dengan risikonya, betul? Gitu. Saya mengajarkan anak itu tidak selalu ini. Anak saya biasa dihukum biasa. Kenapa? Lupa, ya risiko lupa. Nggak apa-apa. Saya dipanggil ke sekolah, ya tidak apa-apa. Dulu bapak saya juga sering dipanggil kan. Oke, paham ya? Di sini lihat contoh lembar penilaian peserta didik.
Saya selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas. Menurut saya ini agak terlalu umum. Ini satu indikator ini bisa beberapa. Saya berdoa sebelum makan. Saya berdoa sebelum belajar. Saya berdoa atau saya memberi salam ketika bertemu guru. Saya mencium tangan ketika bertemu guru. Saya membantu guru membawakan tas. Saya melangkahkan kaki kanan ketika memasuki masjid. Bisa begitu? Nah, saya nanya, itu bisa diamati nggak apa yang saya jelaskan tadi? Bisa. Sekali lagi, penilaian sikap itu yang bisa diamati. Contoh, ya, tidak. Penilaian sikap, penilaian diri, penilaian antar teman itu sama, hanya bedanya saya dan teman saya. Pertanyaan tadi Pak Sunarya, apakah semua teman? Tidak usah Pak. Sababara orang misalnya untuk melihat sikap Pak Sunarya cukup yang dekatnya saha. Nu sewotan ke Pak Sunarya saha. Kan guru taunya saha nu sainganan, nu sok sewot, nu sok pasea. Nu pasea kasih. Teman dekatnya kasih. Teman biasanya kasih. Jadi Bapak dan Ibu punya kontrol banyak tuh. Cek anu sewot Pak, tidak. Oh, cek babaturan nu deket, ya. Yang netral. Yang netral, aya nu ya, aya nu tidak. Nah, itu kalau begitu bagaimana? Gampang itu, Pak. Jadi kita akan tahu, oh si ini mah. Tanya tuh menyebut tidak, emang kenapa kamu bilang tidak? Ya, padahal si eta mah ka saya teh sok ngambek-ambekan, benar. Emang si eta nak kitu henteu sih. Wah. Siswa kadang nanti dia jujur. Makanya biasanya yang menilai siswa jelek itu biasanya karena ada saingan. Tetapi Bapak akan melihat bahwa itu sesuatu yang harus dibetulkan. Oke, sikapnya paham ya? Yang ini bisa Bapak dan Ibu lebih detail lagi. Ingat yang bisa diamati. Oke. Contoh format pelayanan antar teman. Teman saya selalu berdoa, kan sama kan ya tadi ya? Nah, persis. Jadi tinggal di copy aja. Teman saya ganti saya ganti teman saya. Terus ke bawah, pelaksanaan penilaian sikap. Nah ini prosedurnya dilihat nih, observasi harian. Nah, observasi harian itu tertulis di jurnal harian ya, boleh ya? Di sini ya kelihatan ya. Dari jurnal harian itu yang saya sebutkan rekap jurnal. Nah nanti yang dikelompokkan itu loh bola, ada sopannya, ada pedulinya, itu dikelompokkan. Habis itu rapat dewan guru dan seterusnya. Nah mengamati perilaku siswa, mencatat sikap perilaku siswa yang sangat baik, cukup dan perlu bimbingan yang gitu. Kalau saya kategorinya udah cukup 3 aja, yang biasa aja udah standar nggak usah dicatat, gitu kan. Nanti di rapotnya siswa sudah baik, gitu kan. Tapi kalau yang unggul siswa sangat baik, ya gitu. Yang kurang, Bapak dan Ibu kalau sudah ditemukan di awal segera perbaiki, nanti di akhir pasti berubah ya. Ketika sangat kurang, angker kurang, berarti itu gurunya tidak melakukan tindak. Nah, kalau sudah tindak lanjut harusnya ada perubahan. Bisa dipahami nggak? Jadi kalau dari awal membuat sikap siswa seperti itu, tapi tidak ditindaklanjuti, lanjuti, ya hasilnya ya tidak akan. Seperti kemarin di remedial teaching teh gini. Ayo di remedinya, mau bisa-bisa. Oke. Nah, di sini lihat ya nama peserta didik. Nah, nanti Bapak dan Ibu membuat contoh yang seperti ini. Yang indikator tadi, oke? Kemudian instrumennya yang kayak penilaian sikap. Sama contoh yang ini. Cara pengisiannya. Nah, tindak lanjutnya Bapak dan Ibu tinggal diisi yang saya minta tadi. Kayaknya contoh pengisian jurnal sikap sudah seperti ini, terlambat ke sekolah. Ininya jujur, pengisian jurnal sikap sosial. Jadi Bapak dan Ibu membuat indikator, nanti tugasnya itu, oke? Yang kedua membuat apa tadi? Instrumen penilaian, instrumen apa? Penilaian diri antar teman, sama satu lagi observasi ya. Oke, sama terakhir membuat yang ini nih yang sudah diisi. Udah itu aja dulu untuk sikap. Ya. Ya, yang indikator dulu nih, yang indikator. Indikator sesuaikan dengan itu yang Bapak dan Ibu tugasnya kemarin. Buatlah indikatornya sikap apa? Tinggal lihat dari sini.
Dibedakan Ibu itu untuk KD yang ada yang PKR-nya itu indikatornya sikapnya yang mana? Tinggal dikopiin yang ada di sini, bisa dipahami nggak? Setelah itu bikin yang ada instrumennya. Yang ada instrumennya nih, yang untuk yang kayak gini-gini. Diri, teman, observasinya, begitu kan? Oke. Terus yang ini yang sudah diisi. Berikutnya, tabung sudah diisi geningan. Sudah diisi, ya, yang Aurora, perilakunya, butir sikapnya apa, yang tindak lanjutnya itu. Pengisian jurnal. Ya, pengisian jurnal. Itu dulu kalau sampai dengan nanti soalnya Bapak dan Ibu nanti sekilas dijelaskan kalau sudah begitu nanti ke lapornya bagaimana, begitu ya. Nanti Bapak sih bisa dibaca karena sampai pengisian lapor nanti terakhirnya pengisian lapor. Tapi saya kira nanti Bapak Ibu tinggal dibaca kalau sudah mengisi jurnal dan sebagainya nanti tinggal lapornya seperti apa. Nah, Aurora taat beribadah, berperilaku syukur, selalu berdoa begitu. Itu berdasarkan jurnal yang di atas, bisa dipahami nggak? Makanya contohnya ulah loba-loba teh budang nanti lu contohnya si Aurora nah itu sikap spiritualnya apa. Jadi bisa lampat contohnya. Tapi nanti yang ininya satu orang saja. Itu berdasarkan jurnal yang di atas loh. Gitu, satu aja. Bisa dipahami nggak nih tugasnya? Jadi dari mulai membuat indikator, kemudian instrumen yang memperhatikan si Aurora ya. Habis itu mencatat perilaku si Aurora. Dari jurnal itu jadilah nilai di lapor deskripsi sikap si Aurora. Bisa dipahami nggak? Jadi urutannya kelihatan. Paham nggak? Jadi nanti ini cukup kayak gini aja, satu aja spiritual apa, sikap sosial apa. Kalau Ibu dicontoh luhurna Aurora, jeung Andi misalnya atau satu lagi 3. Nanti di sini lihat Aurora itu apa di sini begitu. Andi itu apa begitu. Bisa dipahami, jangan banyak-banyak anaknya. Paham nggak? Jadi sabaraha kotak bikinnya. 1 kotak yang indikator sikapnya apa ya? Yang kedua penilaian observasi guru. Udah nggak apa-apa disamain aja. Observasi guru, siswa, antar teman dan penilaian diri. Kata-katanya bisa sama nggak? Bisa. Kalau yang dipegang guru kata-katanya apa? Siswa. Kalau antar teman saya. Kalau penilaian diri saya. Tinggal diganti kata hukum. Jelas? Oh, Bu, apakah banyak? Nggak usah banyak-banyak. Mau menilainya hanya 5 poin juga nggak masalah. Teman saya. Habis itu apa? Jurnal yang sudah diisi. Entong Aurora KB di itu teh aya saha? Mutmainnah. Nanti Ahmad. Sama satu lagi Muhammad Lutfi. Waduh, biar gaya tuh. Nya kumaha we? Barudak di MI ngaranna ge Johan, emang aya ngaranna Johan Cirebon. Nah, dan akhir pokoknya sikapnya 2, ingat sikapnya 2. Sikap spiritual dan sosial. Jadi itu kudu banyak-banyak nih indikatornya. Sikap spiritualnya ambil 1, sosialnya ambil 1. Paham? Bu, kalau ininya di formatnya misalkan itu ada sikap, Ibu bisa dalam satu kotak itu di luhur sikap spiritual, di hadapnya sikap sosial. Mau dipisahin mah enggak, mau disatuin boleh. Paham enggak? Sikap sosial, tapi Ibu harus tahu mana yang masuk spiritual, mana yang masuk sosial. Nah kayak gini kan nanti akhirnya kayak misalnya yang tadi indikatornya di atas sikap spiritual, di bawahnya sosial. Indikatornya di dia bisa boleh begitu. Instrumennya juga nggak apa-apa. Ini di sini sikap spiritual, bikin instrumennya di ininya, di atasnya bikin ininya, sampai kesimpulannya juga begini. Selalu 2 kotak itu, spiritual dan oke. Yang sederhana aja, nggak usah banyak-banyak. Paham nggak ininya? Boleh kerjasama boleh, diskusi aja. Mau sikap apa? Jadi gini, kamu Bapak mah beda, saya mah enggak, saya disiplin, Bapak mah enggak, jangan begitu, sesuaikan aja dengan tugasnya. Bisa dipahami? Oke, silakan kita akan mulai sikap spiritual dulu. Saya menjelaskan sikap spiritual dulu ya. Nggak usah pengetahuan dulu ya, nanti bisa rada kabur-kabur. Saya menjelaskan pengetahuan kan sikapnya poho deui. Paham ya? Oke, silakan mulai dikerjakan.
Bapak dan Ibu bikin heula kotakna semuanya, terak gitu. Amegasiannya enak. Yang belum bisa bikin kotak minta bantuan ke bapak-bapak anu geus bisa. Ya, silakan. Karena kalau pengetahuan